الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa masuk hari ketiga. Insyaallah ini hari ketiga bagi kita dan kita bisa diberi kesempatan untuk menyelesaikan bulan-bulan ini. Ayah bunda dan jemaah sekalian di rumah, Ramadan tahun ini mungkin menjadi Ramadan yang sangat berbeda dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya, di mana biasanya kita bisa menjalankan sholat tarawih, sholat berjamaah di masjid, atau ketika sore hari kita bisa jalan-jalan ngabuburit mengajak anak-anak atau saudara kita. Tapi tahun ini kita harus stay at home, tetap di rumah dan bertahan di rumah. Jangan melakukan aktivitas di luar rumah, usahakan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Ayah bunda dan jamaah sekalian di rumah, sebelum kita masuk pembahasan mengenai bagaimana kita menyusun agenda Ramadan di saat wabah COVID-19 ini atau wabah corona ini, ada baiknya kita sedikit membahas kira-kira apa nilai positif yang bisa kita ambil atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari kejadian wabah ini yang menimpa daerah kita dan hampir seluruh daerah di Indonesia dan negara-negara lain. Yang pertama, ini menjadi kesempatan bagi kita semua, bagi kita orang tua dan keluarga untuk menguatkan bonding, menumbuhkan bonding atau keikatan batin kita terhadap keluarga kita, anak-anak kita yang biasanya ayah bunda atau jemaah sekalian jarang sekali bisa berkumpul di rumah setiap harinya. Sampai ada keluarga yang disebut keluarga weekendan. Kenapa seperti itu? Mereka hanya bisa berkumpul di akhir pekan saja karena keterbatasan waktu. Mereka harus bekerja di luar rumah. Kedua, mengembalikan peran orang tua sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya. Karena dari rumahlah kita mulai pendidikan itu. Kita kembalikan bahwa ibu sebagai guru pertama dan ayah jangan melupakan perannya sebagai kepala sekolah. Ia yang mengatur, menjalankan visi misi pendidikan di rumah. Tanpa kita sadari, Allah juga ingin mengembalikan kita bahwa menjaga kebersihan diri itu sangat penting. Menjaga kebersihan lingkungan, rumah dan sekitarnya itu sangat penting. Sebagaimana hadis yang disampaikan hadis Nabi SAW, at-taharatu minal iman, kesucian itu sebagian dari iman. Dalam hadis lain disebutkan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sungguhnya Allah itu menyukai keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ayah bunda dan jamaah sekalian di rumah, kita memahami bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Maka aneh rasanya ketika kita masuki bulan yang istimewa, bulan yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya, tapi kita tidak menyiapkan atau menyusun rencana yang istimewa juga, tidak menyiapkan agenda yang istimewa juga. Maka tidak akan mudah bagi kita untuk menjadikan diri kita dan keluarga kita untuk mendapatkan gelar la'allakum tattaqun sebagaimana disebutkan surah Al-Baqarah ayat 183. Karena tujuan utama dari puasa Ramadan ini adalah bagaimana ketakwaan itu bertambah. Gelar ketakwaan itu bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Ayah bunda dan jemaah sekalian yang di rumah, untuk membantu kita dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan ini, maka alangkah baiknya
segala sesuatu itu kita siapkan sejak awal. Kita buat roadmap-nya, kita buat petanya. Karena peta ini akan membantu kita bagaimana kita menjalankan ibadah-ibadah bulan Ramadan. Karena tadi disampaikan di awal, terasa aneh bulan Ramadan yang istimewa, kita tidak menyiapkan sesuatu dengan yang istimewa. Maka baiknya kita susun agenda-agenda istimewanya. Yang mungkin tidak ada agenda-agenda itu di bulan-bulan sebelumnya. Mana di bulan ini kita targetkan bahwa Ramadan ini tahun ini kita harus khatam Quran. Maka sudah berseliweran di FB, medsos. Bagaimana metode menghatamkan Al-Quran. Ada dengan 1 bulan khatam Quran, 1 bulan khatam 2 kali, dan seterusnya. Maka hal ini perlu kita bicarakan dengan anak-anak kita. Ayah bunda sekalian, maka kita perlu menyusun agenda ini. Pertama, apa agenda tilawahnya? Bagaimana tilawahnya? Siapa yang mimpin tilawah? Berapa jumlah infaknya? Siapa yang akan melakukan infak? Sedekahnya bagaimana? Itu bicarakan. Atau buat agenda-agenda hiburan. Siapa yang akan membangunkan sahur? Siapa yang akan membantu menyiapkan buka puasa? Atau siapa yang membantu menyiapkan sahur? Ayah bunda dan jamaah sekalian di rumah, banyak hal yang kita bisa lakukan bersama ananda di rumah, anak-anak kita di rumah. Bahwa tadi bagaimana di awal sampaikan bahwa kita bisa menyusun agenda-agenda Ramadan tadi. Maka tambahannya, apa yang bisa kita lakukan tadi, itu harapannya adalah sesuatu yang memang target yang dilakukan oleh anak-anak kita, bukan hasil intimidasi dari orang tua. Tapi kita bicarakan langsung dengan anak-anak kita. Berapa usia anak kita, kita sesuaikan kebutuhan usianya berapa. Ketika dia masih anak usia SD, maka apa targetnya di bulan puasa ini? Bagaimana tilawahnya tadi? Semua target dan harapan-harapan itu sebaiknya ditempel di dinding. Ini sebagai pengingat atau alarm bagi keluarga semua. Bagi siapa keluarga yang tidak menjalankan amanah yang sudah dibuat, keluarga lain bisa mengingatkan. Kamu hari ini bagaimana? Infaknya sudah belum? Pagi hari ini jadwal kamu menyiapkan berbuka puasa. Kamu sudah bantu ibu belum? Hal ini bisa dilakukan oleh saudara-saudara lainnya. Tapi alangkah baiknya agenda ini tidak hanya agenda anak, roadmap anak yang kita buat, tapi orang tua juga membuat roadmap sendiri. Bagaimana target ini bisa menguatkan keimanan kita, bisa menjadikan kita la'allakum tattaqun. Jangan sampai rumah kita sama seperti kuburan, tidak ada aktivitas agama di dalamnya. La taj'alu fi buyutikum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Dan hadis lain juga disebutkan sama. Lakukanlah sholat di rumah, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Itulah harapan kita, di mana di bulan Ramadan ini aktivitas dakwah kita dalam rumah jauh dibandingkan bulan-bulan lainnya. Ibadah kita jauh dibandingkan bulan-bulan lainnya. Karena tadi disampaikan bahwa ini bulan istimewa, maka agenda-agendanya adalah agenda-agenda istimewa, bukan agenda-agenda biasa yang hanya sholat, tidur, makan, dan sebagainya. Maka ini agenda-agenda luar biasa yang mungkin tidak ada di bulan-bulan lainnya. Semoga wabah corona ini segera berlalu dan kita semua bisa berkumpul kembali dengan keluarga-keluarga kita. Dan mungkin tahun ini sudah ada larangan mudik bagi kita semua. Kita stay at home, bertahan di rumah saja. Jangan menjadi karir yang membawa virus ke keluarga-keluarga kita di daerah-daerah. Maka jangan mudik. Semoga wabah ini cepat berakhir. Kita bisa sholat di masjid-masjid kita, di rumah-rumah Allah. Tentu semua orang akan merindukan sholat berjamaah di rumah.
Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum